Happy weekend Sobat People. Kembali lagi bersama aku Fahri dan aku Eja. Dan kita lagi ada di program Unis Weekend. Nah, nggak kerasa nih udah weekend lagi aja ya. Iya betul, perasaan baru kemarin weekend kita udah ketemu lagi ya. Benar banget. Aku nggak bosan-bosan untuk mengingatkan Sobat People tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Selamat menghabiskan waktu dengan orang terkasih nih, keluarga, sahabat, teman dan sebagainya. Ya, seperti biasa juga Sobat People, kita akan memberikan 5 informasi menarik kepada Sobat People di rumah. Jadi stay tune sampai akhir ya. Ja, ngomong-ngomong mengenai hobi kamu apa ya, Ja? Kalau aku jalan-jalan sih. Jalan-jalan. Kemana aja tuh biasanya? Pantai, ke gunung, semuanya ke alam. Wah, seru banget ya, Ja ya. Ternyata hobi itu juga dapat mendatangkan cuan atau pendapatan saat menekuninya, Ja. Iya. Nah, seperti yang dilakukan oleh Dwi Mas Cahya, pria asal Palembang ini memiliki hobi merakit Gundam atau mainan robot plastik yang sedang digandrungi oleh anak maupun dewasa, Ja. Nah, dari hobinya tersebut, Dwi Mas ini menangkap peluang usaha dengan membuka sebuah toko Gundam yang mampu meraup cuan hingga puluhan juta rupiah. Wah, dari hobi bisa menghasilkan cuan puluhan juta. Benar banget. Bermanfaat banget ya. Iya benar, penasaran nggak sih seperti apa? Ini dia informasinya. Hobi ternyata bisa mendatangkan cuan atau pendapatan saat kita menekuninya. Seperti hobi merakit Gundam atau mainan robot plastik yang menjadi hobi pria dengan nama Dwi Mas Cahya ini. Berawal dari mengisi waktu luang, pria asal Palembang ini mampu meraup cuan atau pendapatan dari hobinya merakit Gundam yang ditekuninya sejak kecil. Dwi Mas jeli dalam menangkap peluang usaha. Berkat hobinya tersebut, kini Dwi Mas membuka sebuah toko Gundam di Palembang. Dari toko yang didirikannya, Dwi Mas mampu meraup cuan puluhan juta rupiah tiap bulannya. Selain menjual berbagai jenis Gundam, di toko tersebut juga menjadi tempat workshop berkumpulnya para perakit dan kolektor Gundam di kota Palembang. Menurut Dwi Mas, Gundam bukanlah mainan biasa, sebab merakit Gundam hingga menjadikannya sebuah karakter memerlukan ketekunan dan ketelitian. Merakit Gundam juga melatih konsentrasi serta mengoptimalkan kemampuan motorik. Palembang sebenarnya rame, cuman beberapa anak-anak Palembang ini masih suka yang rakit. Kalau buat yang custom segala macam itu masih agak kurang. Selebihnya juga anak-anaknya yang koleksinya juga makin banyak juga ya, karena perkembangan anak-anaknya juga ada bapak-bapak yang ngajak anaknya, ada juga yang teman-teman yang ngajak anaknya main Gundam, jadi komunitas yang ada di Palembang jadi lebih ramai. Untuk prospek marketnya sendiri seperti apa? Lumayan ya beberapa tahun ini, tapi semenjak Covid sebenarnya agak turun. Seperti diketahui, Gundam merupakan nama serial TV yang bergenre anime dari Jepang, yaitu Mobile Suit Gundam. Pertama kali diperkenalkan tahun 1979 dan langsung populer hingga dibuat film, novel, permainan video, serta industri model robot yang dikenal dengan Gunpla atau Gundam plastik model. Gundam merupakan mainan robot yang berbentuk kit model plastik. Sebelumnya, mainan ini harus dirakit agar menjadi sebuah robot yang siap dipajang. Gundam memiliki berbagai jenis ukuran, karakter, serta warna yang berbeda. Mainan Gundam diproduksi berbagai ukuran, mulai dari ukuran super deformed yang terkecil, high grade, real grade, medium grade, perfect grade, hingga mega size. Harga robot mainan ini pun beragam, mulai dari 90 ribuan hingga jutaan rupiah. Bagi penggemar Gundam, harga tersebut cukup sepadan dengan kepuasan yang didapat saat merakitnya. Kalau Gundam itu dari sejak saya kecil sih sebenarnya. Nah, kalau toko ini tuh aku tahu dari komunitas Gundamnya, nawarin kita untuk ya beli-beli barang di sini. Dan kebetulan barangnya tuh lengkap sih. Kalau Gundam khususnya di Palembang. Jadi aku sering kesini. Terus ada komunikasi juga dengan para komunitas kan. Jadi enak, dapat info. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Oke, kita ke berita selanjutnya nih Fahri. Kita beralih ke Semarang. Wah, okay. Jadi liburan sambil belajar juga. Wah, seru banget. Betul, jadi di kota Semarang kini memiliki ikon wisata baru, yaitu Museum Kota Lama yang baru diresmikan di hari Rabu kemarin. Dan museum ini menampilkan visual tentang sejarah kota Semarang, berupa peninggalan foto hingga sejarah terbentuknya kota Semarang yang dipadukan dengan teknologi digital. Wah, seru banget aja ya. Nah, mau tahu keseruan gimana Museum Kota Lama itu bisa menjadi ikon bagi wisata di kota Semarang? Berikut dia informasinya.
Kota Semarang kini memiliki destinasi wisata baru, yaitu Museum Kota Lama yang terletak di kawasan Kota Lama. Museum Kota Lama menghadirkan teknologi visual yang mengulas sejarah Kota Semarang dan menggambarkan bagaimana Kota Semarang terbentuk, mulai dari benda-benda peninggalan zaman pemerintahan Hindia Belanda hingga foto-foto Kota Semarang tempo dulu. Seperti video yang ditampilkan di dinding yang memperlihatkan sejarah masa lampau Kota Semarang. Selain itu, di dalam museum ini juga terdapat replika tram Semarang yang bisa dinaiki oleh pengunjung. Wali Kota Semarang, Hendra Prihadi mengatakan, selain untuk destinasi wisata, Museum Kota Lama ini juga diharapkan bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk mengetahui sejarah Kota Semarang. Museum ini dibangun atas kerjasama Pemko Semarang dengan Kementerian PUPR yang menelan biaya mencapai 3,9 miliar rupiah. Museum ini benar-benar menggambarkan bagaimana kemudian Kota Semarang waktu itu terbentuk dan menjadi sekarang. Ya, jadi kepada masyarakat yang ingin tahu sejarah Kota Semarang, monggo silahkan datang ke Museum Kota Lama. Dibukanya Museum Kota Lama ini juga memiliki daya tarik tersendiri bagi pengunjung karena bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Kota Semarang. Ikon museum yang tepat berada di tengah-tengah Kota Lama ini itu sangat menarik buat dikunjungin, apalagi isinya memang benar-benar benda-benda zaman dulu gitu. Untuk sementara masyarakat bisa mengunjungi museum secara gratis. Pihak pengelola museum akan menerapkan skenario protokol kesehatan secara ketat bagi para pengunjung guna menanggulangi penularan COVID-19. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Dari Semarang, Jawa Tengah, kita beralih ke Gunung Mas, Kalimantan Tengah, di mana ada objek wisata rekomendasi nih untuk Sobat People di rumah. Jadi objek wisata Taman Hutan Raya Lapak Jaru menjadi destinasi wisata favorit bagi warga di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Untuk berakhir pekan tentunya bersama dengan keluarga. Ya, destinasi wisata ini menyediakan berbagai fasilitas dan wahana permainan dengan suasana hutan yang alami. Seperti apa informasinya? Ini dia. Objek wisata Taman Hutan Raya Lapak Jaru menghadirkan suasana alam yang asri dan rimbun pepohonan. Objek wisata ini menjadi tempat favorit bagi warga Gunung Mas untuk berwisata dan menikmati keindahan alam setelah jenuh dengan rutinitas pekerjaan. Dengan suasana hutan yang masih asri membuat pengunjung nyaman dan betah untuk bersantai dan menghabiskan waktu bersama keluarga di tempat ini. Destinasi wisata ini menyediakan berbagai fasilitas untuk berwisata, di antaranya trekking ke hutan, menikmati air terjun Bawin Kamelo, rumah pohon, kolam renang anak, serta wahana pendukung lainnya yang disewakan seperti motor ATV, outbound, serta panggung banama untuk acara pertunjukan. Wisata Tahura Lapak Jaru memiliki luas 4.000 hektar lebih, yang merupakan kawasan bekas area konsesi hak pengusahaan hutan atau HPH tahun 2004 silam dan telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 lalu sebagai Taman Hutan Raya. Lokasi Tahura Lapak Jaru berjarak 15,3 km dari pusat kota Kuala Kurun yang bisa ditempuh hanya 25 menit. Biaya masuk untuk pengunjung tergolong murah. Objek wisata ini dibuka dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore. Pada hari biasa, anak-anak dan pelajar dikenakan biaya tiket masuk sebesar Rp1.500 dan orang dewasa sebesar Rp3.000. Sedangkan untuk hari libur anak-anak dikenakan Rp2.000 dan orang dewasa Rp5.000. Ditambah tarif parkir kendaraan roda 2 sebesar Rp2.000 dan kendaraan roda 4 Rp3.000. Kiranya dapat menjadi sumber priadi untuk kepada Gunung Mas. Kemudian ada beberapa wahana lainnya, ada air terjun, ada rumah pohon yang tempat bersantai, kemudian ada kolam renang anak, sumber airnya dari sumber air alami yang kita olah. Selanjutnya ada beberapa panggung seperti ada di belakang kita, ada panggung banama yang bisa menampung beberapa kegiatan.
Salah seorang pengunjung Pampam Setiawan mengapresiasi keberadaan objek wisata Lapak Jaru di Gunung Mas. Ia berharap pengelola bisa menambah fasilitas pendukung lainnya di lokasi ini. Tanggapan saya bagus ya, jadi setidaknya wisatanya makin beragam gitu, jadi nggak jenuh. Dan kalau bisa ditambah lagi, biar nggak ngantri karena masyarakatnya di sini cukup banyak yang udah tahu, jadi banyak yang datang. Kedepannya, Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Perhubungan DLHKP Kabupaten Gunung Mas akan terus berinovasi mengembangkan sektor pariwisata ini dengan melengkapi berbagai fasilitas pendukung lainnya, termasuk wahana untuk pengunjung. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Oke, Sobat People, beberapa kejadian membuat heboh warga terjadi selama sepekan di beberapa daerah termasuk di Tanjung Pinang. Peristiwa itu pun membuat heboh jagat maya hingga videonya viral di media sosial. Ya, kejadian viral tersebut telah dirangkum oleh redaksi Ulasan TV. Berikut informasinya. Warga Tulangan Sidoarjo dibuat geger atas kejadian pembongkaran salah satu makam oleh orang tidak dikenal. Tali pocong jenazah itu pun hilang dibawa pencuri. Terbongkarnya makam atas nama Siti Kalsum tersebut diketahui pertama kali oleh penjaga makam pada Selasa kemarin. Warga sekitar menduga tali pocong tersebut dicuri untuk kesaktian dan kekebalan karena jenazah tersebut meninggal pada malam Jumat Legi. Kejadian viral selanjutnya terjadi di Desa Wadas. Video yang viral di media sosial ini memperlihatkan aparat kepolisian bersenjata lengkap dengan tameng berjalan menyusuri Desa Wadas sejak Selasa pagi, guna mendampingi petugas BPN dan Dinas Pertanian yang melaksanakan pengukuran lahan di lokasi pembangunan bendungan bener. Situasi sempat memanas antara warga yang menolak dengan pihak kepolisian, lantaran sejumlah warga yang diduga sebagai provokator dan membawa senjata tajam diamankan secara paksa oleh petugas. Sementara itu, pada Rabu sore kondisi Desa Wadas berangsur normal dan kondusif pasca kericuhan. Video viral di Palu, Sulawesi Tengah ini memperlihatkan buaya berkalung ban sepeda motor berhasil dievakuasi oleh warga pada Senin 7 Februari malam. Buaya tersebut berhasil ditangkap oleh seorang warga bernama Tili dengan menggunakan alat seadanya sekitar pukul 18.30 waktu setempat. Tili mengaku sejak 2 hari terakhir dirinya memang berniat menangkap buaya tersebut untuk melepaskan ban yang melilit di lehernya. Untuk sementara, buaya tersebut dievakuasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sulawesi Tengah, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan Kota Palu yang dibantu oleh warga sekitar. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan seorang pengantin wanita menangis di pelaminan tanpa didampingi pengantin pria saat resepsi pernikahan. Dikabarkan pengantin pria kabur saat melangsungkan akad nikah. Video viral ini pun mengundang berbagai komentar netizen yang berempati terhadap pengantin wanita. Pengantin wanita yang bernama Wanda Wulandari mengaku dirinya dan calon suami sebenarnya tidak ingin pernikahan tersebut digelar dengan meriah dan ingin digelar secara sederhana, serta calon suami masih ingin mengejar mimpi menjadi tentara. Sementara itu, peristiwa viral juga terjadi di Kota Tanjung Pinang. Peristiwa kecelakaan di ruas jalan peralatan Kota Tanjung Pinang yang diduga melibatkan mobil dinas Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Endang Abdullah. Namun saat dikonfirmasi langsung kepada Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Endang Abdullah menepis kabar tersebut. Endang menjelaskan, ia bersama ajudan dan pengawal pribadinya justru berniat menolong korban yang saat itu tengah tergeletak di tengah jalan. Atas kejadian itu, Endang turut menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban dan menyerahkan penanganan kecelakaan lalu lintas tersebut kepada pihak kepolisian. Tim UTV mengabarkan.
Kita beralih ke informasi terakhir di edisi News Weekend kali ini, di mana sistem pembelajaran tatap muka di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Batam masih diberlakukan, meski kenaikan kasus COVID-19 meningkat. Ya, sementara itu di Tanjung Pinang, pembelajaran tatap muka terbatas dihentikan sementara lantaran dilaporkan 2 siswa terkonfirmasi positif COVID-19. Seperti apa informasinya? Berikut liputannya. Siswa SD dan SLTP di Batam masih melaksanakan pembelajaran tatap muka, meski ada peningkatan angka kasus COVID-19 di Kota Batam. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Hendri Arulan mengatakan, nantinya Dinas Pendidikan Kota Batam akan terus memantau kondisi di lapangan, serta akan melaporkannya kepada Wali Kota Batam untuk menentukan langkah selanjutnya terkait sistem pembelajaran di sekolah. Memang kondisi saat ini lagi meningkat, tapi tidaklah begitu signifikan peningkatannya. Masih bisa terkontrol lah. Jadi kita lihat dulu kira-kira ke depannya seperti apa, tapi ini tentunya kebijakan daripada wali kota. Sementara itu, di Tanjung Pinang, pemerintah daerah setempat memutuskan sistem pembelajaran tatap muka dihentikan sementara karena jumlah kasus COVID-19 di daerah tersebut meningkat. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, Endang Susilawati mengatakan, sistem PTM terbatas akan digantikan dengan sistem pembelajaran secara online yang dimulai 11 Februari hingga akhir Februari mendatang. Endang mengungkapkan pihaknya juga mendapat laporan 2 siswa di Tanjung Pinang terkonfirmasi COVID-19. Hasil kesepakatan rapat ini tadi dari wali kota dan berdasarkan kesepakatan rapat di seluruh peserta rapat disepakati bahwa dengan tingginya kasus maka satuan pendidikan harus menutup pembelajaran tatap muka terbatas dan dilanjutkan dengan pembelajaran jarak jauh yaitu secara daring mulai berlakunya besok sampai dengan akhir Februari. Itu tadi kesepakatannya, jadi Dignas akan mengeluarkan surat edaran yang ditujukan ke satuan pendidikan untuk melaksanakan keputusan rapat bersama ini. Okay. Sementara itu, berdasarkan data Satuan Tugas COVID-19 Kota Tanjung Pinang, hingga Kamis 10 Februari terdapat 120 kasus aktif di Tanjung Pinang. Dari 120 kasus tersebut, 109 pasien menjalani isolasi mandiri, 9 pasien menjalani perawatan di rumah sakit, dan 2 pasien menjalani perawatan di Mes Pemda. Dari Batam dan Tanjung Pinang, Panca Nugraha, Muhammad Hairudin, UTV mengabarkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri News Weekend edisi kali ini. Tetap saksikan News Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Official UTV. Ya, dan untuk Sobat People dimanapun kalian berada tetap jaga kesehatan. Selamat berakhir pekan. Salam sehat, sampai jumpa. Bye.